Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang-orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata,
Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang mulia Bapak Uskup, para pastor dan diakon yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera dan shalom. Shalom. Santo Yohanes Paulus II menggunakan istilah yang bagus sekali dalam refleksinya tentang Paskah. Ia menyebut orang-orang beriman sebagai manusia-manusia Paskah. Kita pun yang ada di tempat ini, kini dan di sini adalah juga manusia-manusia Paskah. Pada kita dituntut kualitas-kualitas Paskah, kualitas-kualitas Kristus sendiri. Ada banyak kualitas yang kita renungkan selama hari-hari ini dalam pewartaan Sabda Tuhan masa Paskah ini. Terlebih khusus pada hari ini ada dua kualitas sebagai manusia Paskah yang patut kita renungkan. Yang pertama, seturut dengan bacaan pertama tadi, kita berani menanggung penghinaan dan penderitaan karena Tuhan. Seperti juga sabda Tuhan di dalam sabda bahagia di bukit, pada suatu saat Tuhan bilang, berbahagialah orang yang dianiaya karena Tuhan sendiri. Karena itu berbahagialah kita pula yang seperti para rasul dalam bacaan pertama tadi menanggung penghinaan karena Tuhan. Karena penghinaan dan penderitaan itulah kita layak dianggap sebagai pengikut Kristus, sebagai manusia-manusia Paskah. Kualitas kedua sebagai manusia Paskah yang patut kita renungkan adalah kita tahu di mana kita harus melekatkan diri kita pada sumber kekuatan sejati, yaitu Tuhan sendiri, terutama dalam sakramen Ekaristi. Kita tidak memiliki banyak hal dalam pewartaan. Sebagai pewarta, kita pun tidak memiliki banyak hal. Satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber kekayaan kita dalam pewartaan adalah Tuhan sendiri. Pada diri kita tidak ada apapun selain 5 roti dan 2 ikan. Maka mari seperti Tuhan perintahkan, bawalah semua itu kepada Tuhan. Kita membawa semua dalam Ekaristi, dalam doa-doa, dalam pembacaan firman Tuhan, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita bawa kepada Tuhan, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang memperbanyak bagi Tuhan sendiri, bagi dunia, bagi karya-karya pewartaan kita. Semoga demikian. Amin.